Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bukanlah nama yang asing bagi telinga umat muslim Indonesia, bahkan umat muslim di berbagai belahan dunia Islam. Beliau adalah seorang ulama keturunan Rasulullah SAW yang memiliki kejeniusan luar biasa yang tumbuh di tengah-tengah peradaban Islam yang subur, yakni di kota Tarim, Hadramaut. Beliau dikenal dunia juga karena kitab karya-karyanya seperti kitab Wirid Ratibul Haddad dan Wirdul Latif. Nama lengkap Habib Abdullah Al-Haddad adalah Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ali Al-Tarimi Al-Haddad Al-Husaini Al-Yamani. Beliau lahir pada tanggal 5 Syawal tahun 1044 Hijriah atau 1634 Masehi di Al-Subair, sebuah desa di pinggiran Tarim, Hadramaut, Yaman. Ayah Habib Abdullah Alawi Al-Haddad adalah Sayyid Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama yang sangat soleh dan merupakan waliullah yang berasal dari keluarga Bani Alawi di Tarim. Nenek Habib Abdullah Al-Haddad dari ibu bapaknya Syed Alawi bernama Syarifah Salma merupakan putri dari Syed Umar bin Ahmad Al-Munfir Alwi yang merupakan seorang ulama ahli makrifat yang mencapai derajat waliullah. Semenjak kecil, Habib Abdullah Al-Haddad telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Ketika berusia 4 tahun, beliau terserang penyakit cacar sehingga mengakibatkan kehilangan penglihatannya. Meskipun kedua mata beliau tidak dapat melihat sejak usia dini, beliau tidak putus gairahnya untuk menuntut ilmu-ilmu agama dan mengisi masa kecilnya dengan berbagai macam ibadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mulai sejak dari dini hidupnya sangat berkah dan berguna. Habib Abdullah Al-Haddad belajar dengan banyak ulama besar pada zamannya di Hadramaut. Salah satunya adalah ayahnya sendiri. Mengenai masa permulaan beliau menuntut ilmu, beliau berkata, "Setelah aku menamatkan Al-Quran, ayah menyuruhku belajar ilmu fikih. Kemudian sebelum mencapai usia 15 tahun, ayahnya menyarankan untuk menghafal sebuah kitab yang berjudul Al-Irsyad, sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i. Tetapi kemudian ayah beliau memintanya agar lebih memilih untuk mempelajari kitab Bidayah Al-Hidayah yang memuat pendidikan akidah dan akhlak. Kemudian, di antara guru-guru beliau yang lainnya adalah Al-Habib Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Atos, yang merupakan guru beliau yang mengajarkan serta mengembangkan beberapa pembukaan spiritualnya. Kemudian, Habib Abdullah Al-Haddad juga belajar dari beberapa ulama lainnya dari klan Alawiyin, seperti Al-Habib Aqil bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Al-Alamah Abdurrahman bin Syekh Aidid, Al-Habib Al-Alamah Sahal bin Ahmad Bashin Al-Hudaili Pa'alawi, dan ulama besar Mekah Al-Habib Muhammad bin Alwi Asy-Syaqqaf, serta beberapa ulama lainnya. Ketika waktu kecil, Habib Abdullah Al-Haddad mempunyai beberapa teman yang mempunyai tabiat dan kebiasaannya sendiri-sendiri. Di antara teman akrab beliau adalah Imam Abdullah bin Ahmad Al-Faqih, Syed Imam Ahmad bin Umar Al-Hidwan, dan Syed Ahmad bin Hashim. Imam Abdullah bin Ahmad Al-Faqih sering bersama Habib Abdullah Al-Haddad pergi ke sebuah lembah di sekitar Tarim. Lalu secara bergantian mereka belajar Al-Quran, dan kemudian dua anak bersahabat itu belajar ilmu fikih. Dalam mengenangkan masa kecilnya itu, Imam Abdullah bin Ahmad Al-Faqih mengatakan, "Kami berdua tumbuh dan dibesarkan bersama, tetapi Imam Abdullah Al-Haddad melebihi diriku." Beliau juga pernah berkata, sejak kecil Imam Abdullah Al-Haddad sudah terbuka hati dan pikirannya. Cinta beliau terhadap ilmu dan para ulama menjadikan beliau menguasai ajaran para ahli tahqiq atau orang yang mengenali Allah dengan ainul yakin serta hakul yakin. Semenjak kecil, beliau memaparkan kekuatan usaha ibadah dan kerajinan menuntut ilmu. Pada permulaan perjalanan hidupnya, beliau sering keliling negerinya untuk bertemu para sholihin, menziarahi makam para ulama dan aulia. Dan di waktu beliau berada di kampungnya,
Beliau sering duduk di sudut Masjid Al-Hujairah dan pada waktu malamnya sering sholat bergiliran di setiap masjid di kota Tarim. Sesungguhnya inilah yang membuka hati beliau semenjak kecil. Habib Abdullah Al-Haddad juga sering membaca surat Yasin yang mempengaruhi jiwanya dan menyebabkan beliau menitiskan air mata yang begitu banyak. Keadaan demikian sering menyebabkan ketidakmampuannya membaca surah yang mulia ini. Walaupun Habib Abdullah Al-Haddad sering keluar di kawasan sekitarnya dan perkampungan di sekeliling Tarim, beliau berkata, "Aku lebih senang menyendiri demi Allah, karena alangkah nikmatnya kelezatan bersama dengan Allah." Habib Abdullah Al-Haddad memang seorang yang gandrung kepada ilmu dan ulama, gemar berbicara mengenai para ahli hakikat, terus-menerus bermujahadah, dan pada akhirnya berhasil meraih berbagai ilmu dan pengetahuan yang jarang dapat diraih oleh orang lain yang hidup sezaman dengan beliau. Ketika berusia 17 tahun, Habib Abdullah Al-Haddad tinggal menetap di sudut Masjid Al-Hujairah untuk beruzlah. Tidak lama setelah tinggal di Masjid Al-Hujairah, mulailah banyak orang berdatangan kepadanya meminta diterima belajar kepadanya. Mengenai hal itu, Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Ketika itu sebenarnya tidak ada niat mengajar kecuali seorang dari keluarga Bani Fadl. Orang-orang yang ingin belajar kepada beliau berkata, 'Kami ingin memperoleh berkah dari Anda dengan mempelajari Riyadhus Shalihin.' Kemudian datang juga Syed Hasan Al-Jufri lalu berkata, 'Aku ingin belajar sedikit tentang soal-soal makrifat.' Makin lama semakin banyak orang berdatangan untuk belajar. Pada akhirnya Habib Abdullah Al-Haddad mengatur waktu-waktu tertentu untuk belajar. Habib Abdullah Al-Haddad memiliki banyak murid. Di antara murid-murid beliau adalah Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra beliau sendiri, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, Al-Habib Muhammad Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman Asy-Syaqqaf, Al-Habib Muhammad bin Umar bin Toha Asy-Syafi'i Asy-Syaqqaf, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Kitab-kitab karya Habib Abdullah Al-Haddad banyak tersebar di kalangan umat Islam dan cukup berpengaruh dalam upaya menarik hati umat manusia pada kebenaran. Selain itu, juga merupakan pendidikan jiwa dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang terlintas dalam pikiran umat muslimin yang sedang menuntut ilmu agama. Habib Abdullah Al-Haddad dikaruniai ilmu yang luas, kecerdasan akal, hikmah, dan daya ingat yang kuat, sehingga pembicaraannya tegas, serta penjelasannya terang dan gamblang. Kitab karya Habib Abdullah Al-Haddad meliputi bidang fikih, akidah, akhlak, tasawuf, dan wirid-wirid. Salah satu karya beliau yang populer dan sering dibaca oleh kalangan masyarakat muslim secara luas adalah wirid atau dzikir Ratibul Haddad. Ratibul Haddad disusun pada tahun 1071 Hijriah, bermula ketika para pemuka Hadramaut merasa khawatir akan masuknya kelompok Syiah Zaidiyah di wilayah Hadramaut. Mereka khawatir akidah Syiah Zaidiyah akan mempengaruhi terhadap keyakinan orang awam yang sejak lama berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diajarkan oleh para salafus soleh. Berdasarkan hal ini, mereka menghadap kepada Habib Abdullah Al-Haddad agar diberi bacaan ataupun doa supaya hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Kemudian, beliau pun menuliskan rangkaian wirid yang nantinya akan dikenal dengan nama Ratibul Haddad. Semenjak saat itu, bacaan Ratibul Haddad banyak dibaca di berbagai tempat belahan dunia sampai saat ini. Kemudian, di antara buku-buku karya Habib Abdullah Al-Haddad yang lainnya adalah Risalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwan wal Muhibbin min Ahlil Khairi wad Din. Di dalamnya terdapat ta'rif atau definisi tentang arti takwa, dorongan untuk menempuh jalan menuju akhirat, dan anjuran tentang perlunya hidup zuhud di dalam soal-soal keduniaan. Risalah Adab Sulukil Murid. Di dalamnya terdapat apa saja yang semestinya harus diamalkan sehari-hari oleh seorang murid, baik lahir maupun batin. Ithafus Sa'il bi Ajwibatil Masail.
berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ubad As-Sabami kepada Habib Abdullah Al-Haddad ketika di Lembah Dauan dan ketika itu berusia 28 tahun. An-Nasihud Diniyah wal Wasoya Al-Imaniyah, yaitu kitab karyanya yang paling besar ukurannya dan paling banyak manfaatnya. Kitab ini beliau tulis sebelum kepergiannya ke Hijaz. Sepulangnya ke Tarim, beliau mulai menyempurnakan penulisan kitab tersebut. Secara umum, di dalam kitab tersebut, Habib Abdullah Al-Haddad mengetengahkan setiap fadilah atau keutamaan yang zahir maupun batin. Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azzarah li raghibin minal mu'minin fi sulukil akhirah. Kitab ini berisi tentang penjelasan mengenai sejumlah faraid atau kewajiban-kewajiban syariat, ibadah-ibadah sunnah, fadilah-fadilah, akhlak yang harus diindahkan, dan soal-soal lain yang harus dijaga, seperti cacat celah yang mungkin menyelinap di dalam peribadatan atau pergaulan. Sabilul Adka wal Itibar bima yamuru bil insan wa yanqadillahu minal amr. Kitab ini dirampungkan penulisannya oleh Habib Abdullah Al-Haddad pada waktu usianya mencapai 67 tahun. Di dalamnya terdapat risalah yang berisi penjelasan tentang apa yang dialami manusia mengenai ihwal dan tahap-tahapan hidupnya di dalam 5 keadaan. Ad-Da'watut Tammah wa Tazkiratul Ammah. Kitab ini memaparkan soal-soal dakwah, cara-caranya, dan dai-dai atau juru dakwah, serta bagaimana seharusnya sifat-sifat mereka. Al-Fusulul Ilmiyah wa Usulul Hikamiyah. Kitab ini ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam waktu yang cukup lama hingga beberapa tahun. Kitab ini berisi macam-macam manfaat yang sangat diperlukan oleh orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dalam kitab tersebut, Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan, nyaris belum pernah dilakukan orang sebelum beliau tentang berbagai masalah yang dirasa sulit oleh penuntut ilmu. An-Nafais Al-Alawiyah fi Masail As-Sufiyah. Kitab ini berisi himpunan surat menyurat Habib Abdullah Al-Haddad yang banyaknya hampir mendekati 170 pucuk surat. Semuanya berupa jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan yang dikirimkan kepada Habib Abdullah Al-Haddad dari tahun ke tahun. Ad-Durrul Mandum Lidawil Ukul wal Fuhum. Berisi harapan-harapan, peringatan-peringatan, seruan serta ajakan kembali kepada kebenaran Allah. Banyak sekali hikmah yang disiratkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam syair-syairnya. Hingga sekarang, qasidah-qasidah atau syair-syair Habib Abdullah Al-Haddad masih dilantunkan kaum muslimin di belahan bumi barat dan timur. Tasbitul Fuad bi Dzikri Kalamil Kutub Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab ini berisi pembicaraan-pembicaraan Habib Abdullah Al-Haddad yang dihimpun dan dibukukan oleh Syekh Ahmad As-Sajjar. Hari Kamis, tanggal 27 Ramadan tahun 1132 Hijriah, Habib Abdullah Al-Haddad sakit dan tidak ikut sholat asar berjamaah di masjid dan pengajian sore hari. Akan tetapi, beliau tetap memerintahkan kepada orang-orang untuk tetap melangsungkan pengajian seperti biasa dan ikut mendengarkan di dalam rumah. Malam harinya, beliau sholat isya berjamaah dan tarawih. Tetapi keesokan harinya, beliau tidak bisa menghadiri sholat Jumat. Sejak saat itu, penyakit beliau semakin parah. Pada hari-hari terakhir hayatnya, beliau sering mengangkat kedua tangannya dan diletakkan di bawah dada, seperti orang yang sedang sholat. Kemudian, telapak tangannya diletakkan pada lutut sambil menggenggam jari-jarinya, seperti orang yang sedang bertasyahud. Beliau sakit selama 40 hari, sampai akhirnya pada malam Selasa, tanggal 7 bulan Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah, Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wafat di kota Tarim. Beliau wafat dalam usia 89 tahun, meninggalkan banyak murid, karya, dan nama harum di dunia. Beliau dimakamkan di pemakaman Janbal Tarim. Meski secara fisik beliau telah tiada, namun secara batin Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tetap hadir di tengah-tengah kita setiap kali nama serta karya-karyanya kita baca. Wallahu a'lam bishawab.